Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang statistika, mengenai nilai rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, modus, kuartil, jangkauan, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, kita diberikan sebuah data dalam bentuk tabel yang berisi nilai dan juga F atau frekuensi. Dan dari data yang diberikan ini, kita diminta untuk menentukan nilai rata-ratanya, nilai tengah, modus, kuartil, jangkauan antar kuartil, serta simpangan kuartil. Dan langkah pertama yang akan kita lakukan untuk menjawab soal-soal tersebut, tentunya kita jumlahkan terlebih dahulu kolom untuk frekuensi ini. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. 3 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 2, kita peroleh jumlahnya di sini yaitu sama dengan 25. Langkah selanjutnya, akan kita tambahkan dua kolom lagi yang berisi nilai X dikali F dan juga FK. Nah, sekarang perhatikan untuk kolom X dikali F. Nilainya itu diperoleh dari, tinggal kita kalikan saja kolom bagian nilai dengan kolom bagian frekuensi. Untuk baris yang pertama, 4 dikali 3 hasilnya 12, lalu 5 dikali 5 hasilnya 25, lalu 6 dikali 9 hasilnya 54, lalu 7 dikali 6 hasilnya 42, lalu 8 dikali 2 hasilnya 16. Selanjutnya, kita jumlahkan untuk kolom X dikali F ini. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. 12 ditambah 25 ditambah 54 ditambah 42 ditambah 16, kita peroleh jumlahnya di sini yaitu sama dengan 149. Lanjut ke kolom FK. Apa itu FK? FK ini merupakan singkatan dari frekuensi kumulatif. Dan cara untuk memperoleh nilai FK ini tinggal perhatikan kolom bagian frekuensi ini. Oke, misalnya untuk baris yang pertama. Tinggal kita salin saja angka pertama pada kolom frekuensi ini, yaitu angka 3. Nah, selanjutnya itu tinggal kita jumlahkan secara mereng. Misalnya di sini perhatikan, 3 di sini kita jumlahkan secara mereng dengan angka 5 di bawahnya sini. 3 ditambah 5 hasilnya 8, tulis di bawah angka 3 ini. Selanjutnya, 8 ditambah 9. Hasilnya 17, lanjut lagi, 17 ini ditambahkan dengan angka 6. Kita peroleh hasilnya 23, lalu terakhir 23 kita tambahkan dengan angka 2, hasilnya 25. Nah, terlebih dahulu pastikan angka paling bawah pada kolom FK ini, itu nilainya atau angkanya sama dengan jumlah dari frekuensi. Jika angkanya sama, itu artinya langkah kita sampai di sini benar. Nah, setelah kita lengkapi tabel-tabel ini, barulah kita bisa untuk menjawab soal-soal tersebut tadi. Pertama tentang nilai rata-rata atau mean. Di mana rumus yang digunakan yaitu mean sama dengan sigma dari X dikali F per sigma F. Sama dengan, untuk sigma X dikali F sudah kita peroleh tadi, itu jumlahnya 149. Per di bawahnya sigma dari F juga sudah kita peroleh tadi, itu jumlahnya sama dengan 25. Sama dengan 149 dibagi 25, kita peroleh hasilnya yaitu 5,96. Dan ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal bagian B, yaitu tentang nilai tengah atau median. Nah, kalau untuk nilai tengah atau median, itu rumusnya ada dua. Ada yang median data ganjil, ada juga median yang data genap. Dan untuk mencari tahu apakah dia genap atau ganjil, tinggal perhatikan saja jumlah dari frekuensi. Untuk jumlah frekuensi kita pada soal kali ini, itu jumlahnya 25. Nah, 25 ini genap atau ganjil? Tentunya ganjil. Maka rumus median yang kita gunakan yaitu rumus median data ganjil. Di mana rumusnya yaitu median sama dengan X dalam kurung N ditambah 1 per 2. Ingat, N ini itu merupakan jumlah dari frekuensi yaitu 25. Lanjut, sama dengan X
N-nya ganti dengan 25. 25 ditambah 1 per 2. Sama dengan X, perhatikan di sini. 25 ditambah 1 hasilnya 26. Lalu 26 dibagi 2 hasilnya 13. Nah, selanjutnya perhatikan kolom FK atau frekuensi kumulatif. Perhatikan data yang memuat, data ke-13 ini. Nah, cara memperhatikannya mudah sekali. Untuk kelas pertama, ini dia berisi mulai dari data pertama sampai dengan data ketiga. Sampai dengan data ketiga. Setelah data ketiga berapa? Tentunya angka 4, ya kan? Maka di kelas ini, di bawahnya sini, itu berisi mulai dari data ke-4 sampai data ke-8. Lanjut lagi setelah 8 berapa? Yaitu 9. Maka di kelas bawah ini, itu berisi mulai dari data ke-9 sampai dengan data ke-17. 9, 10, 11, 12, 13, lalu 14, 15, 16, 17. Itu artinya data ke-13 ini, X13, terletak pada kelas ini. Nah, sekarang tinggal perhatikan nilainya berapa. Perhatikan di depan sini nilainya yaitu 6. Maka X13 nilainya yaitu angka 6. Dan ini dia nilai mediannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut ke modus. Nah, kalau untuk modus kita tidak menggunakan rumus. Yang kita perhatikan di sini tinggal kolom frekuensi ini. Perhatikan angka yang paling besar dari kolom frekuensi ini. Kalau kita lihat angka yang paling besar yaitu angka 9, ya kan? Nah, angka 9 ini nilainya berapa di sini? Bagian X ini yaitu 6. Maka nilai modusnya sama dengan 6. Oke, sekali lagi untuk modus tinggal perhatikan kolom frekuensi ini angka yang paling tinggi. Kalau di sini yaitu angka 9 dan nilainya berapa? Yaitu angka 6. Maka modusnya sama dengan 6. Lanjut, sekarang kita akan menghitung nilai kuartil. Nah, kuartil itu kan ada 3, kuartil 1, 2, 3. Langkah pertama untuk mencari nilai kuartil itu cari tahu terlebih dahulu letaknya di mana. Misalnya kita akan mencari nilai kuartil 1, maka cari terlebih dahulu letak dari Q1-nya. Di mana rumus yang digunakan yaitu X 1/4 dalam kurung N ditambah 1. Ingat sekali lagi, N ini merupakan jumlah dari frekuensi. Oke. Nah, kalau seandainya yang ditanya letak Q3 misalnya, maka rumusnya di sini yaitu X 3/4 dikali N tambah 1. Itu dia perbedaannya. Kalau ditanya letak Q2, maka rumusnya di sini X 2/4 dikali dalam kurung N tambah 1. Nah, itu dia perbedaan cara untuk menentukan letak kuartil. Lanjut, sama dengan X 1/4. Ingat sekali lagi, N ini jumlah dari frekuensi, yaitu sama dengan 25. 25 lalu ditambah 1. Lanjut, sama dengan X 25 ditambah 1, hasilnya 26. Lalu, 26 dikali 1 di atas ini, hasilnya tetap 26. Per di bawahnya 4. Dan X 26 dibagi 4 hasilnya yaitu 6,5. Nah, karena letaknya di sini dia berkoma, maka kita pakai interpolasi namanya. Oke, untuk mendapatkan nilai dari Q1 ini, karena di sini dia letaknya berkoma, maka kita pakai interpolasi. Perhatikan, Q1 itu sama dengan, di sini kan X 6,5, maka sini kita tulis X6-nya terlebih dahulu, ditambah. Sekarang perhatikan angka di belakang tanda koma, yaitu angka koma 5, ya kan? Maka sini kita tulis 0,5. Kalau di belakang koma misalnya 59, koma 59, maka di sini kita tulisnya 0,59. Itu perlu diingat. Oke. Lalu perhatikan dikali. Di atas X6 tentunya X7. Maka sini kita tulis X7 dikurang X6. Nah, rumus ini jangan lupa. Oke. Sama dengan untuk nilai X6. Perhatikan kembali frekuensi kumulatif. Data yang memuat data ke-6. Yang mana? Ingat, kelas pertama tadi itu berisi mulai dari data ke-1 sampai dengan data ke-3. Setelah 3 berapa? Itu 4. Maka kelas di bawah sini itu berisi mulai dari data ke-4 sampai dengan data ke-8. Data ke-4, data ke-5, data ke-6, data ke-7, data ke-8. Semuanya terletak di kelas ini. Maka nilai X6 di sini, berapa nilainya? Perhatikan di depan. Yaitu
5. Lalu ditambah 0,5 dikali, perhatikan untuk X7. Kalau X6-nya sudah dapat tadi yaitu 5, sekarang X7. Ingat di kelas ini tadi berisi data ke-4 sampai dengan data ke-8 termasuk data ke-7 di dalamnya. Maka X7 nilainya juga 5. Maka sini kita tulis 5 yang X7 ini dikurangkan dengan X6-nya juga 5. Lanjut sama dengan 5 ditambah 0,5, lalu 5 dikurang 5 hasilnya 0. Sama dengan 5, lalu ditambah 0,5 dikali 0 hasilnya tetap 0. Dan 5 ditambah 0 tentunya sama dengan 5. Maka inilah dia nilai Q1-nya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nah, lanjut. Masih tentang kuartil, namun sekarang yang akan kita cari yaitu kuartil kedua. Ingat, langkah pertama, cari letaknya terlebih dahulu. Letak Q2 sama dengan X 2/4 dalam kurung N ditambah 1. Sama dengan X 2/4, ingat N-nya di sini yaitu jumlah dari frekuensi. 25, lalu jangan lupa ditambah 1. Sama dengan X 25 ditambah 1 hasilnya 26. Lalu 26 dikali 2. Hasilnya 52. Per di bawahnya 4. Sama dengan X 52 dibagi 4 itu hasilnya sama dengan 13. Nah sekarang untuk mendapatkan nilai Q2-nya, perhatikan kolom FK ini. Perhatikan data yang ke-13. Oke, perhatikan data ke-13. Perhatikan untuk Q2-nya. Ingat sekali lagi, biar jelas, pada kelas pertama ini berisi mulai dari data pertama sampai data ketiga. Setelah angka 3 berapa itu? 4. Maka di kelas ini, di bawahnya, berisi mulai dari data ke-4 sampai dengan data ke-8. Belum termasuk data ke-13. Nah, lanjut di bawah sini. Berisi mulai dari data ke-9 sampai data ke-17. Termasuk di dalamnya data ke-13. Berapa nilainya di sini? Perhatikan, nilainya di sini yaitu angka 6. Maka nilai Q2-nya sama dengan 6. Nah, ini dia. Kalau letaknya di sini bukan bilangan berkoma, maka bisa langsung kita untuk menentukan nilai kuartilnya. Oke. Nah, lanjut biar benar-benar paham masih tentang kuartil. Sekarang kita akan mencari kuartil 3. Langkah pertama, cari letaknya terlebih dahulu. Letak ketiga sama dengan X 3/4 dalam kurung N ditambah 1. Sama dengan X, ingat N-nya ganti dengan jumlah frekuensi yaitu 25. Lanjut sama dengan X 25 ditambah 1 hasilnya 26. 26 dikali 3 hasilnya 78, jangan lupa per 4. Sama dengan 78 dibagi 4 hasilnya 19,5. Nah, karena dia di sini letaknya berkoma, maka sama hanya dengan soal yang pertama tadi. Oke, karena dia berkoma, maka kita pakai interpolasi namanya. Oke, perhatikan Q3 sama dengan, di sini kan X 19,5. Maka di sini terlebih dahulu kita tulis X19. Lalu ditambah angka di belakang komanya di sini, yaitu 0,5. Nah, dikalikan, perhatikan. Di atas 19 berapa? Yaitu 20. Maka di sini dikalikan dengan X20 dikurang X19. Sama dengan untuk data ke-19. Perhatikan kembali kolom FK ini. Nah, setelah 17 berapa? Yaitu 18. Maka di kelas bawah ini, itu berisi mulai dari data ke-18 sampai data ke-23. Perhatikan, data ke-18, data ke-19, 20, 21, 22, sampai dengan 23. Itu semuanya letaknya di sini. Maka nilai X19, perhatikan di depannya sini. Yaitu angkanya, yaitu angka 7. Lalu ditambah 0,5. Sekarang X20. Data ke-20 letaknya juga di sini. Ya kan? Ingat tadi di sini letak data ke-18, 19, 20, 21, 23. Semuanya terletak di sini. Maka X20 nilainya juga sama dengan 7. Maka sini kita tulis X20 nilainya 7. Dikurangkan dengan X19 itu nilainya juga tuh 7. Lanjut sama dengan 7 ditambah 0,5 dikalikan dalam kurung 7 kurang 7 hasilnya 0. Sama dengan 7
ditambah 0,5 kali 0 hasilnya tetap 0, sama dengan 7 ditambah 0 hasilnya sama dengan 7, dan inilah dia nilai kuartil 3-nya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal bagian E tentang jangkauan. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan nilai jangkauan, yaitu J sama dengan X max dikurang X min. Apa itu X max? X max ini merupakan angka atau nilai tertinggi. Sekarang perhatikan, dari kolom bagian nilai ini, angka tertingginya berapa? Yaitu 8. Maka X max-nya di sini yaitu 8. Dikurangkan dengan X min, yaitu angka paling kecil pada kolom nilai ini. Angka berapa yang paling kecil? Tentunya angka 4. Maka X min di sini yaitu angka 4. Dan 8 dikurang 4 hasilnya sama dengan 4. Dan ini dia nilai jangkauannya. Lanjut ke soal bagian F, yaitu jangkauan antar kuartil. Di mana rumus yang digunakan yaitu H sama dengan Q3 dikurang Q1. Sama dengan, ingat Q3 ini merupakan kuartil 3 dan Q1 ini merupakan kuartil 1 yang sudah kita cari tadi. Di mana Q3 kita peroleh hasilnya tadi yaitu sama dengan 7, lalu dikurang Q1. Tadi sudah kita cari, kita peroleh hasilnya sama dengan 5. Dan 7 dikurang 5 hasilnya sama dengan 2. Lanjut ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang simpangan kuartil. Di mana rumus yang digunakan, yaitu Q/D sama dengan setengah dari dalam kurung Q3 dikurang Q1. Sama dengan setengah. Untuk nilai Q3 dikurang Q1 sudah kita cari pada soal sebelumnya, yaitu soal bagian F. Q3 dikurang Q1 itu hasilnya sama dengan 2. Maka untuk yang di dalam tanda kurung ini Q3 dikurang Q1, hasilnya sama dengan 2. Oke, sama dengan setengah dikali 2, tentunya hasilnya sama dengan 1, dan sepertilah dia cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.